Kali ini kita akan membahas film tentang perjuangan seorang ayah yang berusaha hadir di acara ulang tahun anaknya. Tapi perjalanannya tidaklah mudah. Ada begitu banyak rintangan yang harus dilaluinya, seperti membatalkan pertarungannya hingga dikejar algojo mafia judi dan ditangkap polisi. Bagi kalian perempuan, terutama seorang anak, wajib menonton film ini sampai habis ya, agar kalian tahu seberapa besar perjuangan seorang ayah untuk putrinya. Untuk kalian laki-laki, wajib juga menonton film ini, karena ini bisa jadi referensi untuk kalian untuk menjadi seorang ayah yang baik. Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Awal mula cerita ini berasal dari seorang petarung MMA yang akan mengikuti sebuah pertandingan. Sebelum bertanding, beliau ini melakukan pemanasan terlebih dahulu di sebuah pusat gedung olahraga. Tentunya bersama teman wanitanya bernama Cosima. Beliau ini bernama Octavio, kita panggil saja namanya Okta. Seharusnya jadwal pertarungannya dilakukan di siang hari, tapi sampai sore hari ini belum ada kabar sama sekali dari lawan bertanding. Bahkan manajernya pun bingung kenapa bisa diundur. Paul adalah namanya. Meskipun si Okta ini sangat sibuk, dia tetap menyempatkan menghubungi putrinya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam percakapan itu, Okta berjanji untuk datang ke pestanya dan membawa hadiah dan kue ulang tahun. Mendengar janji ayahnya, Leonie, anaknya tidak akan memakan apapun sebelum kuenya sampai di rumah. Bapak manajer ini masih belum berkeluarga, dan wajar saja sifatnya yang ceroboh, suka stalker orang, dan pelit. Pantas, tak ada aww-aww yang mau sama dia. Bahkan, lebih parahnya lagi, temannya Okta yang juga atlet MMA, honornya belum dibayar dari 3 bulan lalu. Singkat cerita, Paul sudah mendapatkan kabar jadwal bertanding, dan mereka pun OTW. Setelah sampai di venue, mereka harus menyapa orang-orang yang sudah meletakkan taruhan pada Okta, seperti Chino dan Winkler. Chino adalah seorang mafia judi, atau lebih dikenal sebagai bandar judi. Sedangkan Winkler adalah ketua Algojo, punya wajah yang sangar dan tinggi, tapi sayangnya beliau ini tidak bisa gelut. Keadaan tiba-tiba hening, kayak ada makhluk astral yang lewat. Rupanya rivalnya keluar dari ruang ganti. Dengan gaya songongnya, seakan-akan mengajak turu. Dia belum tahu siapa King Okta ini. Saat di ruang ganti, mantan istrinya, Mina, menelepon. Dia berkata sampai saat ini, Leonie juga belum makan karena dia menunggu kue. Selama ini, hak asuh anak diberikan pada Okta, tetapi dia meminta tolong pada mantan istrinya untuk menjaga Leonie sementara. Dia berjanji akan kembali 3 bulan kemudian, yaitu tepat pada hari ulang tahun anaknya. Tapi, sampai sekarang, Okta belum menunjukkan komitmennya. Sebuah kabar datang dari pengacara Mina. Kabar buruk ini semakin membuat mood Okta kacau. Bagaimana tidak, Mina secara sah sudah melayangkan perebutan hak asuh tunggal. Artinya, jika itu terjadi, Leonie akan ikut bersama Mina dan tinggal di tempat yang jauh. Okta hanya punya satu kesempatan, datang jam 6 sore atau tidak sama sekali. Ketika disuruh memilih pertarungan atau anaknya, pasti ayahnya akan memprioritaskan anaknya. Keluar dari tempat itu, dan dari sinilah awalnya. Saat keluar dari pintu, Winkler melihat Okta yang mau pulang. Tentu saja, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejarnya. Okta menyadari kalau jarak venue ke gedung olahraga cukup dekat, maka dia menghubungi Cosima untuk membantunya. Ya, hitung-hitung melatih kemampuan. Di saat semua orang sedang sibuk bertarung, Okta berniat untuk kabur dengan masuk ke ruangannya dan keluar melalui ventilasi. Bukannya membantu, Cosima datang ke ruangan itu malah untuk negosiasi kenaikan gaji. Memang agak lain wanita satu ini. Negosiasi pun disepakati, tapi dia punya tugas untuk mengambil kue pesanan Okta. Setelah berhasil keluar dari sana, pengejaran pun berlanjut, tapi tak lama, bapak satu anak ini punya ide. Melihat ada polisi di perempatan, dia mau melaporkan orang yang mengejarnya. Tapi tidak seperti yang diharapkan. Nyatanya, dia malah dibawa ke kantor. Waktu ingin melapor, dia mengetuk kaca jendela mobil. Tiba-tiba, sebuah mobil ingin menabraknya, dan lebih kocaknya lagi, polisi menyalahkan Okta dengan dalil mengganggu keselamatan pengguna jalan. Emang agak lain peraturan di sana. Belum selesai sampai di sana. Saat di perjalanan, mereka dikejutkan dengan ternyata Winkler secara membabi buta menabraknya. Kali ini Winkler tak mau pakai cara halus lagi. Senpinya dikeluarkannya untuk menakut-nakuti Okta. Tapi, itu tidak berguna. Okta tidak peduli hidup matinya. Selama dia bisa bertemu dengan putrinya, dia merasa dunia baik-baik saja. Sesampainya di toko roti, di sana sudah ada Cosima yang mau membayar kue.
tapi kartu kreditnya kosong karena Paul belum kasih gajinya. Jadi, Okta yang akan membayar kue pesanannya yang bermotif kucing. Tapi lagi-lagi Okta harus bertemu dengan Winkler. Sesaat akan keluar dari toko, Winkler sudah masuk ke dalam. Permintaannya sederhana, ikut dengannya dan kembali bertarung. Tapi lagi-lagi Okta sudah bulat tekadnya. Di kesempatan kali ini adalah hari terakhir Winkler menghirup udara segar. Bagaimana tidak? Kue yang ditunggu-tunggu anaknya harus dirusak di tangannya. Selesai dengan Winkler, kini Okta harus menghadapi rivalnya Benko. Bagaikan menjadi incaran para mafia, Okta tak habis-habisnya dikejar. Dengan kondisi yang sudah semakin melemah, dia terus berlari. Untungnya, kali ini bala bantuan datang dari Rico. Om-om logat perindavan ini kebetulan lewat dan menawarkan tumpangan agar dia bisa selamat dari kejaran Benko. Okta minta tolong untuk diantarkan ke stasiun kereta api. Kebetulan, markas si om-om ini ada di samping stasiun. Masuk ke basement, tapi dia malah menjebak Okta. Ternyata sudah ada pria bersenjata menunggunya. Di basement itu, Okta akan bertemu seseorang yang disegani dan ditakuti Chino. Namanya Danica. Lansia kaya raya ini adalah tempat Chino meminjam duit. Chino minjem duit 500.000 euro untuk berjudi. Bener-bener dah ini orang. Sekedar informasi, pertandingan sudah berakhir. Okta didiskualifikasi. Artinya, uang yang dipertaruhkan Chino, Rico, dan Benko juga hilang. Dan kabarnya, pertandingan itu sudah diatur, yang artinya Okta akan menang dan Benko harus kalah. Singkat cerita, setelah berhasil dari ajudan Denika, Okta berhasil naik kereta tujuan ke rumahnya. Tapi lagi-lagi ya guys, Benko dan dua rekannya sudah ada di terminal mencari Okta. Kucing-kucingan ini memang harus diakhiri. Setelah berhasil mengalahkan temannya, meskipun ternyata Okta kena sabetan pecahan kaca, pertarungan Okta dan Benko harus dilanjutkan. Benko yang sebelumnya dengan sombongnya memperagakan Ninda Bobo waktu di venue, ternyata itu pertanda untuknya. Di diskotik adalah saksi bisu pertandingan mereka. Benko harus turun melawan Okta akibat terkena tendangan tanpa bayangan. Meskipun dengan keadaan luka di perut, Okta tetap saja menjadi pemenang. Rupa-rupanya, alasan kenapa Chino, Winkler, Rico, dan Benko bisa tahu persis lokasi Okta karena melalui Paul. Ternyata, diam-diam dia sudah menyadap jam tangan Okta ke smartphone Paul. Dia sengaja melakukan itu, agar tangannya tetap bersih. Waktunya tinggal 17 menit 32 detik lagi. Sebelum dia bertemu dengan anaknya, singgah sebentar ke rumah orang tua untuk membersihkan luka. Di saat itu juga sebuah telepon kejujuran datang dari Paul. Kali ini, dia akan memberikan fakta yang menyakitkan hati Okta. Saat itu kondisi Paul sedang disandra Chino di mobilnya sendiri. Pertama, dia bilang kalau dia adalah dalang dari pengaturan jadwal pertandingan, dan dia juga mengatur agar Okta menang. Dengan begitu, Paul yang sedang kekurangan uang akan lebih mudah menyelesaikan masalah finansialnya. Paul terus membujuk Okta agar masuk ke pertarungan, semuanya demi keuntungan pribadinya. Kedua, dia bilang bahwa dulu dia punya mantan, dan mantannya punya kucing yang bernama Bombay. Setelah dari rumah orang tuanya, dia akan menjemput hadiah untuk anaknya. Hadiah itu berupa kucing, dan nama kucingnya sama dengan nama kucing mantan Paul. Nama Bombay dari hadiah Okta merupakan rekomendasi dari mantan istri Okta, yang artinya selama 7 tahun pernikahan Okta dan Mina, Paul telah menjadi orang ketiga di hubungan mereka. Tentu saja, fakta itu menghancurkan perasaan Okta. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang sebodoh ini? Untuk kedepannya Okta ingin hidup tenang bersama dengan putrinya. Jadi, untuk itu dia ingin menyelesaikan semuanya ini. Dia punya cara untuk menyelesaikannya. Pertama, setelah dia mengambil hadiah untuk anaknya, hal yang dilakukan menelepon Paul. Sebab, jika Paul ada di sana, maka Chino juga hadir. Kedua, Okta akan memanggil om-om perindavan yang menjebaknya. Dia adalah kaki tangan Danica. Jika Chino tertangkap, maka mudah bagi mereka untuk menagihnya. Dan yang terakhir, menelepon polisi setempat. Berharap tidak terjadi seperti sebelumnya, Okta meminta polisi khusus untuk menangani kasus ini. Rencananya berjalan dengan lancar, tapi ketika dia mengintip Paul di luar, Chino sudah ada di depannya. Keadaan semakin genting, baku tembak tak terelakkan. Paul, Okta, digiring masuk ke dalam ruangan. Mereka berdua akan dieksekusi Chino yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ketika mau dieksekusi, Cosima datang membantu menyelamatkan rekan kerjanya. Pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Walaupun Chino kalah jumlah, tidak mudah bagi mereka mengalahkan orang yang kalah judi miliaran rupiah. Pertarungan akhirnya diselesaikan dengan tembakan peringatan dari Paul yang mengalami luka yang berat.
Chino pun lari kabur. Dengan keadaan babak belur, bukannya ke rumah sakit, Okta tetap pergi ke rumahnya sambil membawa Bombay. Berjalan kaki sendirian, Okta sambil menahan rasa sakit di perutnya. Perjuangan begitu sulit untuk menemui putrinya. Ketika akan sampai, dia sudah tidak sanggup lagi berjalan dan harus jatuh ke tanah. Dia mengira akan metong di sana. Seseorang dengan rompi merah datang kepadanya, dan itu adalah Leonie, putrinya. Begitu dia melihat ayahnya terbaring, Leonie langsung memeluknya. Dan dikabarkan sampai sekarang mereka masih berpelukan. Dari film ini kita belajar bahwa cinta kasih seorang ayah pada putrinya tidak akan hilang meskipun harus melewati ribuan tantangan.